Haleluya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan diberkati oleh firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu ya Bapa, urapi pendengaran kami, urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kuasa, terima mujizat, terima berkat, terima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Diberkatilah Bapak, Ibu, Abang dan Kakak layan Itona Burju, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dan saudara yang berteman di Facebook saya yang menyaksikan ibadah ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang menyaksikan pada saat offline. Diberkatilah saudara. Sekali lagi saya sapa shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa berkat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah menghadapi resesi. Sama-sama katakan, saya pasti menang menghadapi resesi. Sama-sama katakan, saya pasti menang menghadapi resesi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama, pada hari Kamis kemarin 5 November 2020, pemerintah kita diwakili oleh Badan Pusat Statistik Indonesia telah mengumumkan bahwa negara kita Indonesia yang kita cintai ini resmi resesi, saudara, di mana kuartal ketiga minus di posisi minus 3,49%. Ya kan, artinya Q1, Q2 kita minus, Q2 itu minus hampir minus 5 lewat minus 5 lebih Bapak Ibu, tetapi Q3 sekarang minus 3,49. Jadi sekalipun nurun tapi minusnya tetap minus, jadi posisi kita resesi. Nah, dampak resesi sudah kita lihat bersama-sama, betul? Di sana sini terjadi PHK, kemudian penjualan turun, pembelian turun, ya kan, semua jadi efek domino toh. Kalau perusahaan tutup, ya saudara tahu sendiri, saksikan di televisi ada banyak ribuan yang karyawan kena PHK begitu gara-gara COVID-19 ini kan, jadi semuanya dunia pun resesi. Dan akhirnya negara kita diumumkan resmi hari Kamis kemarin 5 November 2020, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia juga telah mengumumkan. Tetapi dengar baik saudara yang kasih Tuhan, dunia boleh resesi. Dengar baik, dunia boleh resesi. Tapi sebagai gembala sidang gereja GB Moria, sebagai hamba Allah, aku berdoa kemanapun kau melangkah, dimanapun kau berada, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi aku berdoa, engkau dan aku sama-sama kita terus melangkah dengan iman dan kita menang menghadapi resesi. Amin. Kita lihat ayatnya, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat Allah di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, minimal ada 3 sikap benar menghadapi resesi ekonomi. Minimal ada 3 sikap benar menghadapi resesi saat ini. Yaitu sikap yang pertama, ketika saya renungkan Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat-jemaat di Filipi bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya langit dan bumi ini, sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya Allah. Yang percaya katakan amin. Sikap benar yang pertama adalah punya iman, Kristus pasti pelihara. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Menghadapi resesi harus punya iman, Kristus pasti pelihara saya. Sama-sama katakan punya iman, Kristus pasti pelihara. Yang percaya katakan amin.
Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mengutip dari Mazmurnya Daud. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pak Mito, Ibu Gembala boleh bantu baca. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi, Mami. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jaminan saudara saya tidak kekurangan adalah sorga. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau sudah sorga yang menjamin kita, pasti. Sama-sama katakan berkat dari Kristus pasti. Sama-sama katakan berkat dari Kristus pasti. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun kau berada, percayalah harus punya iman bahwa Tuhan Yesus sanggup pelihara kita. Amin. Dunia boleh resesi, gak usah kau tengking-tengking. Capek kau tengking-tengking, resesi juga. Kau harus punya iman yang benar bahwa Tuhan yang kau sembah dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup pelihara kau udah sempurna. Amin. Apapun pekerjaan saudara, mau tambal ban kah? Warung kopi Starling lah, tahu Starling, Starbucks keliling. Saya punya keluarga juga itu Starling, Starbucks keliling ya. Pakai sepeda motor di Tangerang. Kemudian security, jemaat kita juga ada security. Ada yang ojek online, ada yang jualan bakmi, ada yang jualan nasi ayam. Iya kan, apapun lah pekerjaan saudara. Selama kau punya iman, Kristus pasti pelihara, kita nggak akan pernah takut lagi. Selama engkau dan aku punya iman bahwa Kristus pasti pelihara, kita nggak khawatir lagi. Ketika muncul rasa khawatir di hati kita, kita percaya, enggak, aku punya Tuhan yang sanggup pelihara aku. Yang percaya katakan amin. Kalau kita punya iman, Kristus sanggup pelihara kita. Di level manapun Allah tempatkan kita, kita senantiasa berjuang hidup benar, tidak mencurangi orang, tidak menipu orang, tidak minta-minta kepada manusia, dan tidak sikut sana sikut sini. Teruslah melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan dan hidup benar. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iya kan? Sama-sama katakan menghadapi resesi dengan cara punya iman, Kristus pasti pelihara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya selama Bapak Ibu dan saya punya iman kepada Kristus, jalan yang kita tempuh sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada padang gurun, tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan ada aja berkat Tuhan. Sama-sama katakan ada aja berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya dimanapun menyaksikan khotbah ini, apakah di rumah atau sedang di jalan, saya berdoa kau tetap punya iman bahwa Kristus sanggup pelihara saudara. Amin. Iya, sama-sama katakan saya punya iman. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup pelihara kami. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Saya nggak tahu kebutuhan saudara dalam sebulan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Yang saya tahu, selama Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Teruslah melangkah dengan iman. Teruslah melangkah dengan iman. Teruslah melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Iya kan? Iya kan? Dunia resesi Bapak Ibu. Tapi tetaplah tenang. Karena Tuhan yang pelihara kita. Iya kan? Saya saksikan beberapa hari lalu. 26 Oktober itu hari patah hati bagi saudara-saudara kita yang bekerja sebagai kru dari Garuda Indonesia. Ya kan? 26 Oktober. Itu hari patah hati karena ada banyak yang sudah bekerja di sana.
mengalami PHK, kurang lebih hampir 900 apa 700 lebih ya, saudara tahu sendiri lah ya, saudara bisa cek sendiri. Dan saya lihat di Instagramnya itu ada yang seorang pilot itu sedih ya, karena sudah beberapa tahun kerja di Garuda tapi yang mengalami PHK. Begitu juga dengan penerbangan yang lain. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, apapun situasi yang kau hadapi hari-hari ini, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, aku berdoa kau tetap punya iman, Kristus sanggup pelihara kita. Amin. PHK itu bukan kiamat Bapak Ibu. Resesi itu bukan kiamat. Kiamat itu kalau kau tinggalkan Tuhan, saudara. Selama kau punya iman kepada Kristus, di level manapun kau posisimu hari-hari ini, kau tidak akan pernah mati kelaparan. Tuhan sanggup pelihara kau sempurna. Saya nggak ngomong doang. Gereja GB Moria 1 April 2020 sampai hari ini persembahan cukup dengan doa. Nggak ngomong doang, saudara. Tuhan pelihara sempurna. Kalau gereja GB Moria Tuhan pelihara. Kalau saya dan istri Tuhan pelihara. Berkat yang sama juga menyertai hidupmu dan hidupku. Selama kau punya iman, Kristus pasti pelihara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, minimal ada 3 sikap benar menghadapi resesi ekonomi. Seperti kita ketahui bersama, 5 November 2020 yang lalu, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia telah mengumumkan negara kita resmi resesi di minus 3,49% pertumbuhan ekonominya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan telah berikan, Tuhan telah pilihkan menteri-menteri yang terbaik. Jadi kita harus terus doa. Ada Menteri Keuangan, ada Pak Luhut Panjaitan juga dan kawan-kawan semua di sana. Kita doa ya, nggak boleh kita protes, kita hakimi, nggak boleh. Karena anak Tuhan itu harus mendukung, harus mengasihi. Yang percaya katakan amin. Minimal ada 3 sikap benar menghadapi resesi ekonomi atau resesi yang kita hadapi hari-hari ini. Sikap benar yang pertama, punya iman, Kristus pasti pelihara. Yang kedua, nah ini saya harus ingatin kepada kita semua. Sikap benar menghadapi resesi itu yang kedua, mencukupkan diri. Sama-sama katakan, saya harus mencukupkan diri. Amin. Iya kan, harus cukupkan diri. Apa yang ada di rumah kita bersyukur. Amin Bapak Ibu. Jangan paksakan dirimu. Orang lain jalan-jalan, aku juga jalan-jalan lah. Ngutang kau. Terus kayak mana nanti bayarnya? Ya kan jangan iri. Kau jalan-jalan, kita jalan-jalan juga lah. Orang lain bisa, kenapa? Loh, kita itu nggak boleh begitu. Kita itu harus benar otaknya, benar imannya. Orang jalan-jalan, jangan-jangan dia itu bukan kredit lagi. Dia memang bayarnya beneran. Ya kan, nabung begitu. Saya juga begitu sama istri. Liburan itu nggak pakai uang kredit. Saudara itu harus benar hidupnya. Kita itu liburan tuh bayar hasil uang tabungan sendiri, gitu. Jangan ngutang. Amin Bapak Ibu. Iya. Saudara itu harus punya iman yang benar, sikap yang benar. Begitu Bapak Ibu. Jangan mau jalan-jalan kredit sana, kredit sini. Jangan. Susah kok nanti. Udah numpuk utangmu, kau minta doa sama pendeta. Tolong Pak Pendeta, utangku banyak. Kenapa? Ya itu, saudara hidupnya tidak mencukupkan diri. Kita lihat ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 8, 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 8, 9, 10. Saya undang Mamito boleh bantu baca. 1 Timotius 6 ayat 8, 9, 10. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Perhatikan ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Gara-gara uang orang korupsi. Gara-gara uang orang menipu. Gara-gara uang orang sikut sana sikut sini. Gara-gara uang ngadali pimpinannya, ngadalin orang. Gara-gara uang. Itu sebabnya akar dari segala kejahatan cinta uang. Saya berdoa anak-anak Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan khotbah ini, khususnya jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, bukan cinta uang, tapi cinta firman Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Iya. Kalau kau dan aku cinta Tuhan, berkat yang ngejar kita. Amin. Betul, selama kita hidup butuh uang. Bayar listrik pakai uang, bayar sewa ruangan pakai uang, makan pakai uang. Tapi anak Tuhan gak boleh cinta uang, tapi harus cinta Tuhan. Amin. Kalau kau cinta uang, kelihatan korupsi, sikat orang, tipu orang, manfaatin orang. Iya kan? Iya kan? Rajin pelayanan, ngutang gak bayar. Rajin pelayanan, tipu orang. Rajin pelayanan, manfaatin jemaat. Duh, minta ampun. Udah gitu punya iman, mati lagi masuk surga. Inilah hebatnya orang sekarang. Iya kan? Iya kan? Merasa lebih hebat dari yang lain, lebih berkorban dari yang lain. Duh, minta ampun. Kita itu harus mencukupkan diri, kita harus rendah hati, kita harus jaga diri. Gak boleh jahatin orang. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya udah akhir zaman, Tuhan mau datang. Ayo berjuang hidup benar. Gitu, cukupkan diri kita, jangan sampai korupsi. Iya kan? Uang gereja dikorupsi, uang pelayanan dikorupsi, ditipu lagi kantornya, ditipu bosnya. Aduh, minta ampun deh. Pakai kalung salib gede-gede, iya kan? Aduh, minta ampun. Saya doa nih buat saudara nih, kalau saudara jatuh dalam dosa, bertobatlah. Saya nggak punya hak untuk lempar sana lempar sini, singkirkan. Enggak, lu saudara itu orang yang salah itu. Yang benar itu adalah ayo bertobat. Kalau saudara pernah buat korupsi, ayo bertobat. Itu aja udah. Amin Bapak Ibu. Iya, tugas saya ngingatin. Gitu, jangan korupsi lagi ya. Itu ya kan. Jangan jahatin orang lagi, jangan fitnah orang lagi, jangan siku sana siku sini hanya demi uang. Aduh, minta ampun. Iya kan? Betul, dari kita lahir sampai kita mati butuh uang. Betul itu. Betul. Tetapi anak Tuhan punya iman. Hidupnya bukan karena cinta uang, tapi cinta Tuhan. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Apapun yang terjadi, saya tetap cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Nyanyi sama-sama ya. Dimanapun saudara menyaksikan ini, ayo nyanyi. Dengan iman katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Apalagi yang cinta uang ini. Buat saudara yang suka cinta uang, ayo nyanyi lagu ini ya. Sungguh-sungguh nyanyikan. 3, 2, 1 ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Terus, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mencukupkan diri. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin Bapak Ibu. Di rumahmu kalau masih ada makanan, beras, telur, ikan teri atau ikan asin, atau daging ayam, atau apalah, kalau masih ada sayur, masih ada beras, ada pakaian, cukuplah. Iya kan? Khususnya nih buat jemaat dan pengerja GB More Jakarta Palangkaraya, kalau di rumahmu nggak ada lagi makanan, kasih tahu sama Ibu Gembala, nanti kita kirim. Karena aku udah bilang berkali-kali, pokoknya jangan sampai minta-minta sama manusia. Ya kan? Jangan sampai minta-minta. Jangan sampai ku dengar saudara minta-minta sama manusia. Ya kan? Jangan. Saudara tuh harus jaga diri, cukupkan diri. Begitu. Gembala saudara ini nggak hanya ngomong doang. Apa yang bisa saya bantu, semampunya saya dan Ibu Gembala. Amin Bapak Ibu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup. Sama-sama katakan mencukupkan diri. Amin.
Iya, cukupkan diri. Asal ada makanan, cukuplah, sudah. Orang mau jalan-jalan saudara di Facebook, ya biarin lah, itu rezeki dia, itu berkat dia. Kenapa pula kita iri? Kenapa kita pula merasa nggak mau kalah begitu? Nggak boleh kayak gitu. Udah, kalau cukup doa sama Tuhan. Tuhan, kalau orang lain jalan-jalan, boleh Pang kirim rezeki. Ya kan? Boleh dong kirim rezeki. Kalau orang Palangkaraya kan pakai Pang. Bagi Pang. Nah, kalau orang Jakarta bagi dong. Nah, begitu. Orang Palangkaraya bagi Pang. Ya doalah sama Tuhan. Nanti Tuhan kirim berkat. Gimana caranya? Cara Tuhan lah itu. Jangan kita iri. Orang jalan-jalan. Enak kali ya hidupnya. Saudara nggak boleh begitu. Kita lihat orang hanya bahagianya. Susahnya kan kita nggak tahu kan. Nah ini saudara itu harus punya iman yang benar, otak yang benar, hati yang benar. Begitu, harus bahagia lah. Kalau kita lihat postingan orang lagi jalan-jalan gitu, kita ikut bahagia. Senang banget ya, enak ya mereka ya, bahagia ya. Gitu. Jangan kita sirik pula, sombong, belagu, deh minta ampun deh. Ya kan nggak boleh begitu, saudara bertobat. Nah itu lagi kan. Tugasku hanya ngomongin bertobat doang, saudara. Nggak usah lempar sana lempar sini atau singkirkan, nggak boleh. Itu salah itu. Mencukupkan diri, sama-sama katakan mencukupkan diri. Amin Bapak Ibu, ikuti kata-kata saya. Menghadapi resesi dengan cara mencukupkan diri. Amin Bapak Ibu. Cara yang pertama tadi, punya iman, Kristus pasti pelihara. Cara yang ketiga, yang terakhir. Tema khotbah hari ini, shalom Bapak Ibu yang baru bergabung. Tema khotbah hari ini adalah menghadapi resesi. Seperti kita ketahui bersama, hari Kamis kemarin, 5 November 2020. Pemerintah diwakili oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia telah mengumumkan negara kita resmi resesi di Q3 minus 3,49%. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Sebagai gembala sidang gereja GB Moria, aku berdoa dimanapun kau berada, berkat Tuhan menyertai saudara. Amin. Nah, ayatnya dari Filipi 4 ayat 19, surat Rasul Paulus kepada jemaat Allah di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, minimal 3 sikap benar menghadapi resesi. Yang pertama, saya mencatat, punya iman, Kristus pasti pelihara. Yang kedua, mencukupkan diri. Yang ketiga, sekalipun resesi, anak Tuhan dimanapun berada menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Ikuti kata-kata saya, sekalipun dunia resesi, anak Tuhan yang melangkah dengan iman tetap menjadi berkat bagi sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 10. Saya undang Mamito, boleh bantu baca. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi. Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesian batuk. Kesian Mami itu batuk ya. Mau minum nih? Menjadi berkat bagi sesama. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir itu Naburju, dimanapun kau berada, ayo jadi berkat. Amin. Jangan jahatin orang, jangan jadi batu sandungan. Amin. Haruslah jadi berkat. Jadi berkat. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Galatia 6:10, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Semua orang bicara apa? Semua gereja, bahkan yang gak seiman pun kita harus berbuat baik. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, bukan segereja. Ini saya ngajar yang benar nih, karena soal Alkitab. Yang kita utamakan itu teman-teman kita seiman, bukan segereja. Jadi apapun merek gerejanya, siapapun gembalanya, saudara kalau lihat digerakkan Tuhan untuk menolong, tolonglah. Jangan keraskan hatimu. Amin Bapak Ibu. Tolong. Begitu yang benar. Saya ngajar yang benar nih. Iya kan, jangan merasa saudara itu paling hebat lah, paling inilah. Siapa pula saudara? Kita ini semua itu diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan karena iman kita kepada Kristus. Begitu. Kita dipilih bukan karena kita hebat. Kita dipilih jadi anak Tuhan bukan karena kesalehan kita, tapi karena Tuhan yang baik. Jadi sehancur-hancurnya masa lalu saudara, sehancur-hancurnya masa lalu kita, Tuhan pilih kita menjadi anaknya bukan karena kita kebaik, tapi karena Tuhan yang baik. Ikuti kata-kata saya, selama saya hidup, selama saya diberkati, selama saya dikuduskan, bukan karena kesalehan saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya kan? Jadi kalau kita sudah terima berkat dari Tuhan, tugasmu, tugasku harus jadi berkat bagi sesama. Saya ulangi, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, minta berkat berlimpah-limpah. Setelah berkat berlimpah-limpah kita terima dari Tuhan Yesus, kita harus jadi berkat bagi sesama. Kau lihatlah keluargamu, siapa yang kekurangan. Mohon maaf nih, jangan jauh-jauh sampai ke Somalia, depan mata aja banyak kekurangan. Heran. Oh itu sumbangan ke Somalia, jauh-jauh kita kemana-kemana pun. Di depan mata pun banyak. Kanan kiri saudara lihat. Makanya saya selalu ngajarin tuh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, sebelum mulai ibadah, ayo salam kanan kiri sudah. Bukan basa-basi salamnya. Tanya di mana tinggalnya, apa kerjanya, gitu. Waktu masih gereja buka kan saya sapa gitu. Tanya gimana kabarnya, apa. Di Palangkaraya juga begitu, sapa di mana tinggalnya. Begitu, bukan basa-basi aja salam begitu. Karena kan saya perhatikan ini banyak orang ke gereja cuma basa-basi doang, salam-salam. Buktinya ketika di parkiran pulang sendiri, yang naik mobil sendiri, yang naik motor sendiri, jalan kaki dibiarin. Gak boleh kayak gitu Bapak Ibu. Kalau saudara naik punya mobil, mobilmu ada kursi kosong yang lebih, ya kalau saudara lihat ada jemaat yang jalan kaki, ajalah tanya pulangnya arah mana, kami lewatin deh. Begitu yang benar. Amin Bapak Ibu. Jadi berkat itu gak sesusah yang saudara kira. Gitu loh. Saya begitu kalau di Jakarta, jemaat, ayo semua masuk mobil, antar, jemput, apa di stasiun ya Mia, stasiun kereta, stasiun Pasar Minggu. Itu mobil kita udah kayak Metro Mini tuh. Iya. Tapi seru, udah kayak ikan rebus ya kan, ikan rebus. Sempit-sempit tapi ya ketawa-ketawa ya. Iya. Ya harus begitulah, jangan kita. Makanya di Moria itu nggak ada nyanyi lagu Ku Tak Pandang dari suku mana, enggak. Lagu Ku Tak Pandang dari suku mana, lagu Ku Tak Pandang dari gereja mana, dilakuin. Nggak usah dinyanyiin, dilakuin. Saya punya prinsip begitu Bapak Ibu. Nggak usah dinyanyiin, tapi dilakuin. Buat apa kau nyanyiin tapi nggak kau lakuin? Pura-pura itu ya kan. Di gereja, saudara bisa cek kalau saudara ke Moria mana ada lagu Ku Tak Pandang dari gereja mana.
Tidak ada lagu ku tak pandang dari gereja mana. Tidak ada lagu ku tak pandang dari suku mana. Yang ada dilakukan lagu itu, saudara. Nah itu. Di Palangkaraya juga begitu. Saya ajar tuh, kalau jemaat saudara punya mobil kosong cuma berdua suami istri, mobilmu misalnya mohon maaf Avanza, cuma suami istri. Ada jemaat yang jalan kaki, ya udah saudara siapa? Tanyalah tinggal di mana gitu. Oh di sini, udah kami lewatin deh gitu. Kita haruslah dilakuin, jangan kita itu nyanyi nggak jelas. Kita harus lakuin. Oh iya ya, jangan ada jarak gitu. Jadi berkat. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Menghadapi resesi menjadi berkat bagi sesama. Karena prinsipnya anak Tuhan itu bukan hanya terima berkat berlimpah-limpah, tapi harus jadi berkat bagi sesama. Khususnya teman-teman seiman. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Harus jadi berkat dong. Dimanapun kita berada. Begitu. Dari dulu ya, dari saya masih ikut orang juga begitu kan, waktu kita di Cikarang ya, jemaat Cikarang itu lihat saya gara-gara masih ada yang ingat gara-gara kan dulu pulang khotbah saya di Cikarang masih ikut orang dulu, mereka saya lihat masuk ke dalam kan cabang itu gereja itu, saya tanya, ini kayaknya tadi jemaat itu saya lihat itu, udah Bu naik, nggak usah Pak Pendeta, udah naik semua naik. Jalan kaki begitu mereka jauh, naik semua naik. Gitu. Ada yang kursi roda juga kami antar sampai depan rumahnya. Makanya masih ada yang ingat ya, puji Tuhan sih. Gitu. Ingat aja sih, ya ingat, didoain ya udah cukup lah. Gitu. Istri saya yang ngangkatin kursi roda. Kamu yang ngangkat kursi rodanya waktu itu ya? Ada anaknya. Berdua ya sama anaknya kursi rodanya. Saya bantu gendong. Ya kalau mohon maaf orang lumpuh kan berat Bapak Ibu, jadi ya harus digotong. Begitu. Nangis ibu itu. Makasih ya Pak Pendeta repot. Ya ampun. Nggak apa-apa Bu. Padahal lewat pintu tol ya. Udah lewat ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kan cuma bawa mobil nyetir doang. Duduk manis ya kan. Terus kita keluarin ya. Jadi kita udah lakuin gitu nggak. Saya rindu kita itu jangan hanya jago nyanyi Bapak Ibu, tapi kita harus jadi berkat. Benar-benar. Gitu. Dan mobil saya kalau saudara masuk itu nggak ada itu apa koran, kertas koran taruh di itunya, enggak ya. Mobil kotor dipakai orang ya nggak apa-apa lah, orang masuk penumpang yang memang kotor kan tinggal dicuci lagi. Saya pernah waktu pelayanan dulu mobilnya isinya semuanya itu Bapak Ibu apa lantainya itu kertas koran. Jadi sepanjang jalan aku baca koran jadi sudah dari kaki itu sudah kan, saya bilang ini ampun. Gini loh, kalau saudara itu nggak siap mobilmu dinaikin orang, nggak usah punya mobil, naik motor aja kau. Kalau nggak naik itulah Grab atau Gokar. Mobil itu memang kotor lah ya, masih dipakai kan. Cuci lagi kalau udah kotor. Saudara itu kadang-kadang nggak usah terlalu terlalu lebay-lebay nggak jelas. Ya kalau udahlah orang sampai kotor nanti sepatunya atau lagi musim hujan kan. Ya udahlah mobil kan nggak ada nyawanya. Udahlah kan nanti kalau kotor cuci lagi gitu aja, simpel-simpel aja hidup ini, nggak usah yang aneh-aneh saudara. Sama-sama ikuti kata-kata saya, menjadi berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Minimal 3 sikap benar menghadapi resesi. Yang pertama, punya iman Kristus pasti pelihara. Yang kedua, mencukupkan diri. Amin Bapak Ibu. Saya ingatin ya, ada Alkitab katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan ingatlah, akar segala kejahatan cinta uang. Jadi kita harus cinta Tuhan, bukan cinta uang. Kalau kita cinta Tuhan, kita bekerja jujur, rezeki Tuhan yang atur dengan indah. Amin. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, gara-gara resesi, gara-gara COVID-19, dunia resesi. Gara-gara resesi, banyak PHK. Gara-gara PHK, mohon maaf nih, tindak kejahatan itu bertambah, meningkat. Beberapa hari lalu saya nonton televisi, lagi makan siang sama Ibu Gembala di rumah, ada orang mencopet, babak belur dipukuli gara-gara copet HP, terus ketangkep, dipukuli benjol-benjol Bapak Ibu. Ditanya, kau copet buat apa? Buat narkoba ya? Enggak, buat beli susu anak saya. Duh, berhenti aku makan Bapak Ibu. Kenyang langsung perutku.
Sedih, kasihan. Makanya aku bilang, Bapak Ibu, yang kuat tolong yang lemah. Kalau ekonomimu kuat, kau tengoklah kanan kiri saudara, depan belakang. Yang kekurangan, ya kau bantulah. Amin. Iya kan? Kemudian beberapa hari lalu aku tulis itu kan, yang kalau ada temanmu yang berdagang, yang jualan, kau belilah. Jangan kau tawar pula, minta diskon. Udahlah zaman susah begini. Ada nggak harga teman nggak? Jangan harga teman itu ya udah, nggak usah kau bilang harga teman. Udah belilah. Aku nggak ngomong doang Bapak Ibu, ku beli itu, punya jemaat ku beli, punya adik kelasku ku beli, sekalipun tinggal di Medan ya di Facebook ini. Saya nggak ngomong doang, nggak ada ku tawar-tawar. Berapa kopinya? Sekian harganya. Isi berapa saset? 20 saset, harganya sekian. Udah, nggak aku bilang bisa kurang nggak? Enggak lah. Kita beli aja. Oh ya udah, ada berkat kita beli. Kalaupun kau nggak punya uang, kau doainlah dia. Mungkin saudara nggak punya uang, mohon maaf saat ini belum punya uang. Ya doainlah, Tuhan berkatilah usaha kawanku ini ya Tuhan. Begitu. Jadi berkat itu nggak sesusah yang kau kira. Aku kasih tahu yang benar ini. Amin Bapak Ibu. Kita jadi berkat. Nggak bisa kita beli, kita doain, kita bantu promosi. Syukur-syukur yang punya toko atau teman kita yang jualan, ditengoknya kan, ih siapa ini yang bagikan makanan jualanku ini? Tengoknya kan mungkin Facebook saudara kan, dia bilang, terima kasih ya kawan sudah dibantu promosiin, iya. Pasti diingatnya kau itu nanti, diingatnya saudara kan. Kalau ada saudara dapat berkat lebih, pasti dikirimnya ke rumah saudara. Kok begitu Pak Gembala? Aku udah ngalami. Aku ini ngomong yang benar. Kita bantu promosi jujur, tulus. Bantu orang itu berkatnya enak, indah. Jangan jahat aja sama orang. Kalau kau jahat sama orang, susah kau tidur. Karena aku udah bilang hari Rabu kemarin. Begitu. Menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti menang menghadapi resesi. Sama-sama katakan, saya pasti menang menghadapi resesi. Sama-sama sekali lagi, sama-sama katakan, saya pasti menang menghadapi resesi bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba terbatas boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati Tuhan, tapi Roh Kudus pasti mengingatkan dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan terima tubuh darah Kristus. Hamba berdoa, siapapun setiap nama yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, hidup kami diberkati, hidup kami disucikan, hidup kami dikuduskan, hidup kami diampuni. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya undang Mamito. Boleh siapkan, Bapak Ibu siapkan itu ya, perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kalau jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta sudah saya kirim perjamuan kudusnya Bapak Ibu ke rumah jemaat. Nah, 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan hari ini ketika kita mengangkat inilah tubuh Kristus, itu artinya kita sedang mengingat Tuhan Yesus. Amin. Kita ingat kasihnya, kita ingat pengorbanannya, kita ingat betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Jadi kalau sudah kita terima kebaikan dari Tuhan, tidak berhenti sama diri kita, tapi kita harus bagikan kepada orang lain. Biarlah melalui diri kita, orang lain, kita punya Tuhan yang benar, namanya Yesus.
Mari angkat host yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertumpah tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Dalam nama Yesus kami percaya segala kelemahan kami sudah selesai di atas kayu salib. Kami siap sempurna. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Amin. 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 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Kristus. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni dosa dan pelanggaranmu dan dosa pelanggaranku. Jadi kita bersuka cita dalam Kristus. Amin. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Teruslah kita melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Ucapkan dengan iman. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Kami percaya segala dosa, kelemahan kami, kerinduan kami, bahkan kegagalan dan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Kami terima berkat, mujizat, kesembuhan, kuasa, kemenangan dari Kristus. Kami percaya kami menang atas resesi ekonomi bersama dengan Tuhan. Dan kami jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman Bapak Ibu. Inilah darah Yesus. Setiap yang sudah terima tubuh darah Yesus, mari angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua Bapak Ibu, ikuti kembali doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini Minggu 8 November 2020 telah terima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami telah disembuhkan, telah disucikan, telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kami sembuh, kami sehat, kami menang atas segala virus. Dalam nama Yesus seisi rumah tangga kami diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kemanapun kaki kami melangkah dijaga malaikat Tuhan. Hidup kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus segala kelemahanku sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menerimaku, mengampuniku, bahkan mengangkatku menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya undang Mamito. Boleh pengumuman bagi kita pada pagi menjelang siang hari ini kembali di Jakarta mendung Bapak Ibu, sudah mendung. Ya kan? Namanya juga udah masuk bulan November, September, Oktober, November, Desember, hujan. Nah, itu dia. Jadi tetap jaga kesehatan, ikuti prokes, protokol kesehatan dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak dan Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Dan kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus untuk mengikuti yang pertama, Renungan Firman Kristus setiap hari Rabu mulai jam 9 waktu Indonesia Barat live streaming Facebook dan saudara dapat menyaksikan jam berapapun Renungan Firman Kristus ini. Ibadah kedua, ibadah raya online Gereja GBI Moria minggu depan dilaksanakan tanggal 15 November 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus dan live streaming Facebook Kriskonali Purba.
Pengumuman yang ketiga, khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom, di mana link Zoom-nya Bapak Ibu bisa melihatnya pada iklan ibadah. Pengumuman yang keempat, khusus bagi anak-anak muda, dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu mulai jam 10 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Krisko Nali Purba. Pengumuman yang kelima, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi Bapak Ibu pada saat ini, maka dapat kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Pengumuman yang keenam, kami mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara seiman untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan orang. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Mamito buat waktunya. Puji Tuhan. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat ya. Puji Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, di penghujung ibadah ini, hamba berdoa bagi setiap nama, seluruh jemaat dan pengerja GB Moriah Jakarta Palangkaraya, serta Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan itu Naburja yang menyaksikan saat ini juga diberkati maupun nanti yang offline. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara sempurna. Sekalipun dunia resesi, kami percaya anak Tuhan terpelihara sempurna oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres kami bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri juga diberkati. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan diberikan kesehatan, diberikan hikmat yang baru dalam membuat setiap peraturan atau regulasi tentang keuangan negara kami. Kami juga doa buat Amang Luhut Panjaitan diberkati, sehat selalu, umur panjang, dan setiap program-program ke depan. Kami percaya hikmat Tuhan yang baru senantiasa Tuhan berikan dalam hidup beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gerejamu, gereja GBI Moriah. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami doa kiranya Tuhan berikan kami tempat ibadah milik sendiri, dan Tuhan pasti jawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi siapapun setiap nama yang mendukung gereja GBI Moriah, kiranya Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi Abigail, adik Abigail yang tahun ke-8 hari ini. Adik Abigail diberkati Tuhan, sehat sempurna, umur panjang, imannya diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kemurahan Tuhan Yesus, dan cerdas pintar, takut Tuhan, hormat sama orang tua. Berkati Abigail, sehat sempurna di dalam nama Yesus. Berkati Papa Mama Abigail dan adiknya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hambamu juga berdoa buat Bang Noval, Papa Regan diberkati Tuhan, di mana hari ini juga berulang tahun di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Bang Noval, Boto Evi Boru Purba, Regan juga diberkati sehat sempurna dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa juga mencukupkan setiap kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kalau burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Lebih-lebih lagi kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada tidak akan kekurangan. Selama kami melangkah dengan iman, selama kami bekerja yang benar, bekerja yang jujur, mengandalkan Tuhan, tidak minta-minta kepada manusia, Tuhan sanggup pelihara hidup kami indah. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang melangkah dengan iman tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Panjangkanlah usia kami Tuhan, agar kami kelak boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu hari Rabu dan ibadah minggu depan 15 November 2020. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkah dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama dengan saya mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah Minggu Raya online Gereja GB Moria Minggu 8 November 2020 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Saatnya kita mau sapa-sapa dulu. Siapa saja yang sudah menyaksikan. Puji Tuhan. Hujan sudah turun. Haleluya. Hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat. Hujan berkat ya. Pasar Minggu hujan berkat. Haleluya.